Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua yang nonton diberi kesehatan dan juga rezeki yang berlimpah. Nah, video kali ini kita berada di tempat lokal ya, teman-temannya, dalam arti yaitu warga pribumi di sini dalam bentuk untuk mengedukasi dan memberitahu serta menyebarkan suatu hal yang bermanfaat, yaitu pemilihan tanaman jangka panjang yang baik. Nah, ini kebetulan saya berada posisinya di Latoma ya, di Latoma, kecamatannya Latoma juga, berfungsinya Konawe, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, ini kebetulan salah satu tokoh masyarakat, yaitu namanya Om Hotma. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh bapak juga ya, karena beliau juga nih memang nanam sawit, tetapi sawit yang sudah agak besar ini ternyata bibit cabutan. Nah, bibit cabutan itu memang kurang produktif ya untuk ditanam, karena dia tidak sesuai dengan bibit unggul. Karena dalam prinsip bibit unggul itu, karena dia itu ada penelitian, teman-teman. Jadi kadang-kadang orang itu menyamaratakan bibit unggul dan bibit cabutan itu, tetapi itu sebenarnya berbeda betul. Karena ketika kita membeli bibit unggul, apalagi kita sebagai pembibit itu jelas teman-teman, semua penelitiannya itu ada diterangkan di situ, persilangannya dan juga kapan, waktu, berapa lama waktu penelitiannya hingga bibit itu bisa dikeluarkan. Karena kebetulan ini beliau Om Hotma itu dia nanam sawit juga dari kami, tapi bagian belakang ya. Ini yang bagian depan ini cuma dilihat saja, dibandingkan dan dibedakan agar ini bisa menjadi suatu pertimbangan buat teman-teman juga, terutama yang menonton. Karena begini teman-teman ya, saya selalu mengatakan gitu loh, teman-teman kita yang khususnya dari Jawa itu kan memang tidak dibekali dengan ilmu, bahkan untuk menanam pun mungkin tidak ya, karena memang di Jawa itu boro-boro nanam punya tanah ya enggak, termasuk saya juga gitu loh. Tetapi seseorang memang harus ada ilmunya, dibekali ilmu pengetahuan tentang pemilihan tanaman jangka panjang gitu loh. Tanaman jangka panjang itu apa sih sebenarnya? Tanaman jangka panjang itu kan tanaman yang kita tunggu dengan lama dan kita akan nikmati hasilnya hingga lama juga gitu. Beda dengan tanaman jangka pendek ya. Sehingga buat teman-teman yang tidak paham betul tanaman jangka panjang, jadinya sok tahu gitu. Sehingga ini misi saya juga sebagai content creator, memberikan edukasi yang betul positif ya teman-teman ya, untuk teman-teman apalagi calon-calon transmigran, agar tidak salah arah dan pada akhirnya pulang dan tidak kerasan di transmigrasi karena pemilihan tanaman jangka panjang itu tidak produktif. Saya sudah sering jelaskan di video ini ya, tetapi kita lebih fokus ke lahannya Om Hotma ini. Kemarin beliau itu mengatakan bibitnya itu sudah ada yang panen, tetapi tidak sebagus bibit unggul ya. Memang itu perbedaannya teman-teman. Dan ini memang buahnya itu agak jarang-jarang seperti yang saya lihat ini. Dan beberapa ada juga ternyata yang ditanam itu bibit jantan. Kalau jantan tuh tidak berbuah ya teman-teman, meskipun berbuah juga tidak sebagus yang betinanya. Sehingga ini memang jadi pengetahuan juga buat teman-teman semua, agar pengetahuan ini bisa diimplementasikan, diterapkan di lingkungan teman-teman semua. Baik teman-teman yang masih merantau, itu kan sama aja. Merantau, transmigran itu sama aja. Apalagi kalau misalnya merantau bisa beli lahan, itu luar biasa sekali. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang bibit sawit itu harus betul-betul yang bagus ya, biar kita tidak menyesal. Karena ini Om Hotma ini, beliau ini ingin tebang itu beberapa pohonnya ya, pohon sawitnya. Karena dari percakapan dan diskusi yang dibicarakan tadi, memang yang pertama itu jaraknya kedekatan. Kalau sawit itu umumnya 8,5 sampai 9 meter ya, itu baik pelepah pendek atau pelepah panjang. Nah, pelepah panjang itu disarankan hingga 10 meter untuk jaraknya per pohon itu. Sehingga ini pengetahuan dasar yang teman-teman harus ketahui. Nah, penanaman itu bisa dibilang ada yang mata 5, ada yang mata 4 gitu loh. Nah, untuk memilih maksimal manakah mata 5 atau mata 4, lebih maksimal mata 5. Karena mata 5 itu dia penyerapan materinya lebih maksimal, tidak ada bolong-bolongnya. Sehingga ini juga pengetahuan buat teman-teman agar bagaimana sih menanam sawit. Ini posisi sudah panas ya teman-teman ya, sudah panas sehingga
Sayanya juga kepanasan tadi ini. Nah, kalau bibit-bibit yang kecil-kecil itu ya dari bapak, dari kami ya. Itu pembibitan yang kecil-kecil itu. Nah, ini yang besar-besar itu yang cabutan itu. Sehingga memang ini harus teman-teman ketahui perbedaannya. Dari segi pertumbuhannya sudah kelihatan perbedaannya. Dari daunnya itu dia hijau pekat ya. Nah, kalau bibit cabutan rata-rata dia hijaunya tidak ada bintik-bintik kuning gitu. Nah, pertumbuhan buahnya itu tergantung pertumbuhan daunnya. Ketika daunnya subur hijau, dia penyerapan matahari maksimal sehingga pertumbuhan buahnya itu lebih bagus lagi gitu. Ini Om Hotman ini luas lahannya nih di sini, rata lagi ya. Beda dengan tren itu agak gunung-gunung ya teman-teman. Kalau di sini tuh masih rata seperti itu. Nah, ini melihat bibit yang kecil juga. Nah, ini ternyata memang ini kan lahannya luas, terus beliau juga sepertinya kurang rajin ya, sehingga disarankan sama bapak itu karena kalau seperti ini kurang apa namanya ya, kurang dirawat itu rumput tuh lebat ya, sehingga kalau di sini tuh dimasukkan sapi teman-teman. Jadi sapi itu yang membersihkan rumput-rumputnya sehingga rata dan rapi gitu. Nah, ini kemarin sudah dimasukkan sapinya. Ada berapa ekor tadi? 7 atau 5 ya, 5 ekor itu yang dimasukkan agar dia bisa bersih-bersih rumputnya. Karena kalau rumput dibiarkan itu sangat berbahaya juga ya. Jadi harus betul-betul rapi, betul-betul bersih. Ini contoh bibit cabutan teman-teman ya, yang sudah berbuah. Gitu, memang lebat, buahnya bagus juga buatnya. Tetapi untuk jangka panjangnya ini kurang bagus sebenarnya kalau bibit-bibit seperti ini. Karena kalau bibit sawit itu memang istilahnya begini, 35 tahun itu bisa menikmati dari panen umur 3-45 tahun ya, sampai 35 tahun. Jadi 30 tahun itu kita bisa menikmatinya. Bukan saya saja misalnya menikmati, tetapi anak cucu kita juga menikmati juga. Itu sampai generasi selanjutnya gitu. Sehingga ini memang ya memang pro dan kontra sawit ini. Ada yang ingin tanam, ada yang tidak ingin tanam, ada yang tidak suka juga, itu kan macam-macam. Tetapi ya namanya kita punya niat baik kan, terus harus disampaikan ya sama warga, khususnya penonton saya ini. Karena saya lihat ini penonton kami Kurniawan Awan ini pada gimana ya artinya ya, pada ingin ikut transmigrasi. Nah, ilmu yang teman-teman harus ketahui itu memang harus betul-betul matang. Termasuk itu pemilihan tanaman jangka panjang itu. Karena kalau teman-teman salah memilih tanaman jangka panjang, sudah dipastikan pulang. Ini saya betul tekankan teman-teman ya. Ketika teman-teman salah memilih tanaman jangka panjang, pasti pulang. Karena ini di sini banyak contoh ya teman-teman ya. Nanam jengkol, nanam pete, nanam buah-buahan, mangga dan sebagainya. Coba teman-teman pikir itu bisa menghasilkan uang enggak gitu loh. Kalau dimakan sendiri mungkin sampai muntah-muntah gitu, tidak menghasilkan uang, dan itu tidak membuat kita bisa bertahan hidup di transmigrasi. Tetapi kalau sawit 35 pohon 25 kali 100 saya itu sudah bisa hidup ya, setidaknya bisa hidup gitu. Dan nanti untuk penunjang selanjutnya itu lahan 1 bisa 104 atau 114 ya untuk 3/4 itu. Jadi semuanya bisa saja gitu loh. Tergantung teman-teman cara memilih tanaman jangka panjang. Jadi saya tuh tekankan ya di sini namanya, jangan sampai salah memilih tanaman jangka panjang. Kalau salah di situ sudah pasti teman-teman sudah pulang. Kalau transmigran itu saya rasa ya orang bisa bertahan sampai 3 tahun ya tanpa ada penghasilan di suatu daerah itu 3 tahun itu. Nah, 3 tahun itu kan tanaman jangka panjang itu sudah bisa menghasilkan ya tanaman jangka panjang. Nah, disitulah sudah bisa ada diharap. Apalagi misalnya kalau satu keluarga kan bawa anak, bawa istri itu kan ya memang tidak mudah teman-teman, tapi ya begitu ya. Jadi buat teman-teman semua selalu nonton YouTube channel Kurniawan Awan biar selalu saya tetap semangat buat konten dan bisa memberikan suatu hal yang positif buat teman-teman, yaitu termasuk konten ini. Jadi ilmu yang teman-teman dapat itu saya kira tidak bisa didapatkan di konten kreator lain, karena konten kreator lain menurut saya, terutama konten kreator transmigrasi itu banyak hal yang disembunyikan gitu loh, banyak hal yang istilahnya bohong gitu ya. Jadi
menipu teman-teman kita yang nonton gitu loh. Harus kalau kita bilang fakta, faktanya. Kalau kita jujur harus jujur gitu. Sehingga ini suatu hal yang